Rusia telah meluncurkan serangan dunia maya terhadap industri swasta pemerintah Ukraina. Bahkan infrastruktur kritis yang benar-benar tidak memiliki preseden dalam sejarah ini adalah beberapa serangan dunia maya. Pernah kami lihat saya Andy Grenberg, saya seorang penulis senior dengan penulis buku Sanddorm, dan saya akan memandu Anda melalui sejarah serangan dunia maya Rusia terhadap Ukraina. Terima kasih. Sekarang tentu saja ada invasi Rusia skala penuh ke Ukraina yang terjadi. Ukraina sekarang menjadi pusat konflik Rusia dengan Barat karena dalam beberapa hal telah di bawah radar selama hampir satu dekade terakhir, tetapi juga merupakan negara sejarah baru-baru ini memiliki pelajaran tentang sifat perang dunia maya, dan ini adalah negara tempat kita dapat melihat untuk memahami apa Rusia mampu dalam gangguan digitalnya dan bagaimana bersiap untuk itu. 2014 Rusia meretas Komisi Pemilihan Umum Ukraina pada tahun 2014. Ukraina mengalami dan menarik diri dari lingkup pengaruh Rusia, dan kemudian pada tahun itu karena mengadakan pemilihan presiden pertamanya Rusia, peretas yang disponsori negara membobol Komisi Pemilihan Pusat dan pada dasarnya mencoba memalsukan hasil mereka, menanam gambar palsu yang tampaknya menunjukkan bahwa kandidat sayap kanan ini telah menang. Telah sebenarnya dia menang seperti persentase suara 1 digit. Sekarang sebenarnya Komisi Pemilihan Pusat hasil palsu ini tepat waktu dan berhasil menggagalkannya, tetapi Rusia tetap menyiarkan hasil palsu tersebut yang menunjukkan bagaimana mereka bekerja sama dengan para peretas ini. Putin dan Kremlin selalu ingin melukis demokrasi Ukraina baru. Pemerintah sebagai dikendalikan secara diam-diam oleh neo-Nazi dan mencoba untuk menipu bahwa hasil menunjukkan bahwa pemenang sebenarnya dari pemilihan kandidat sayap kanan super ini jenis ketukan lain dalam kampanye. Informasi ini 2015 Rusia meretas jaringan listrik Ukraina. Sekarang kelompok peretas terkenal yang disponsori negara yang disebut cacing pasir mengambil alih perang dunia maya Rusia di Ukraina, dan mereka meluncurkan serangkaian serangan yang menghantam lembaga pemerintah media Ukraina. Dan kemudian tepat sebelum Natal mereka mengakhiri semua ini dengan serangan dunia maya pada jaringan listrik Ukraina yang adalah pertama kalinya dalam sejarah bahwa memicu pemadaman benar-benar, tetapi hanya untuk menambah penghinaan pada cedera cacing pasir, juga menghancurkan ratusan komputer di dalam utilitas ini. Mereka membombardir mereka dengan panggilan telepon palsu hanya lapisan kekacauan tambahan, dan mereka bahkan berbalik mematikan catu daya cadangan ruang kontrol itu sendiri, sehingga operator ini mengalami semacam pemadaman di tengah pemadaman listrik. Mereka sendiri benar-benar hanya berlangsung sekitar 6 jam sebelum orang Ukraina dapat menyalakan kembali daya secara manual. Saya berpikir itu dimaksudkan untuk memiliki semacam efek meneror, dan itu mengejutkan dunia, dan itu juga memberi Sanddorm reputasi ini. Mungkin seperti kelompok peretas yang paling berorientasi pada perang dunia maya yang paling mengganggu tahun 2016. Sanddorm menyerang jaringan listrik Ukraina. Lagi ini, waktu Diki sekitar 1 tahun setelah serangan pertama cacing pasirnya, Ukraina ia kembali dengan kumpulan serangan dunia maya yang bahkan lebih parah terhadap lembaga pemerintah Ukraina, Kementerian Pertahanan dan infrastruktur dan keuangan para peretas, menghancurkan terabit data pada jaringan agen ini yang benar-benar mereka hapus anggaran nasional negara untuk tahun ini. Rangkaian serangan dunia maya ini berpuncak pada serangan pada jaringan listrik yang menyebabkan pemadaman listrik lagi, kali ini ibu kota Kiev. Pemadaman kedua hanya berlangsung 1 jam
Tetapi dalam beberapa hal itu semacam eskalasi. Pasir Wom telah menyebabkan tahun sebelumnya mereka benar-benar menonaktifkan sistem keselamatan di stasiun dengan maksud bahwa ketika operator Ukraina bergegas untuk menghidupkan kembali daya, mereka mungkin telah menyebabkan kelebihan arus pada saluran listrik atau bahkan meledakkan transformer yang benar-benar berbahaya dan secara fisik. Efek destruktif dari jenis yang belum pernah kita lihat sebelumnya di dalam utilitas listrik, dan itu hanya gagal karena kesalahan konfigurasi kecil di malware cacing pasir. 2017 cacing pasir melepaskan malware NotPetya. Pagi itu tanggal 27 Juni tahun 2017 di seluruh negeri mulai melihat ini. Pesan ransomware muncul di komputer, di semua jenis jaringan dari industri swasta dan rumah sakit, lembaga pemerintah tampaknya mengenkripsi komputer dan menuntut uang tebusan dan cara yang sering dilakukan peretas kriminal dunia maya, tetapi bahkan ketika Anda tidak dapat memulihkan sepotong kode yang dirancang untuk menyebabkan kekacauan maksimum, dan kemudian karena Wom internet umumnya tidak suka tinggal di dalam batas-batas nasional, itu menyebar ke seluruh dunia. Tidak Petya segera mengenai perusahaan seperti Maersk, perusahaan pelayaran terbesar di dunia, dan FEDEX, Mondelez yang memiliki Cadbury dan Nabisco, dan Merck raksasa farmasi dalam kasus Maersk misalnya, yang berarti puluhan ribu truk berbaris di luar terminal dan pelabuhan di seluruh dunia, dan kapal dengan ribuan dan ribuan kontainer di atasnya tiba di pelabuhan itu. Tidak ada yang tahu apa yang ada pada berarti mereka harus meminjam vaksin HPV mereka sendiri. Dari pusat pengendalian penyakit karena manufaktur mereka dalam setiap kasus ini. Perusahaan ini kehilangan ratusan juta dolar, lebih dari 1 miliar kasus dalam beberapa karena satu serangan cyber ini yang telah meluap dari Ukraina. Apa yang terjadi selanjutnya? Di tahun-tahun setelah tidak cacing pasir Petya mencapai target lain di seluruh dunia, termasuk Olimpiade musim dingin tahun 2018 di Pyeongchang, Korea, ke negara Georgia, di mana mereka tutup turun stasiun televisi pada tahun-tahun 2019. Belum melihat cacing pasir muncul kembali dengan cara yang jelas di Ukraina sekarang, tepat sebelum invasi fisik Rusia skala penuh ke Ukraina yang terjadi pada tanggal 24 Februari. Kami melihat putaran yang menghancurkan ratusan komputer di pemerintah Ukraina dan badan-badan militer, meskipun kami belum memiliki bukti konklusif bahwa itu benar-benar cacing pasir kali ini. Sekarang di tengah-tengah invasi perang dunia maya ini telah menjadi elemen yang cukup sekunder. Paling-paling orang-orang sekarat oleh ribuan pengungsi yang melarikan diri. Negara yang tentu saja merupakan konteks di mana apapun yang saya katakan tentang perang dunia maya harus dibingkai, bahkan mungkin membuat pajak pada sistem komputer tampak sepele. Tetapi saya pikir sekarang, setelah kita memahami perang dunia maya Rusia playbook sekarang, setelah kita melihat apa itu Sanbor mampu, kita harus memperhitungkan kemampuan itu. Rusia sekarang dalam konflik ini dengan Barat secara keseluruhan telah diisolasi dan sanksi, dan kita harus bergulat dengan fakta bahwa Rusia dapat melancarkan serangan dunia maya semacam ini jika dirasa sudah terpojok. Apakah itu datang dalam bentuk malware penghancur data, atau serangan pada jaringan listrik, atau bahkan sesuatu seperti tidak Petya?